Halo Sobat Indosiklopedia, tahukah kalian bahwa hubungan antara Vatikan dan Indonesia sudah berjalan cukup lama? Selama apa ya? Kayaknya selama rasa rinduku kepadamu deh. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia akan menjadi salah satu momen bersejarah yang tentunya sangat penting. Tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara pluralis dan toleran, sehingga tokoh agama umat Katolik pun juga diharapkan hadir untuk warga negara Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, yuk kita bahas di episode kali ini. Gas! Sejarah hubungan Vatikan dan Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Vatikan sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pengaruh Katolik masuk ke Indonesia melalui misionaris Portugis pada abad ke-16. Ketika kolonialisme mulai berkembang di Nusantara, Gereja Katolik menjadi bagian dari dinamika keagamaan di Nusantara, terutama di daerah-daerah sebagai contoh misalnya di Timor Timur, Maluku, Flores, dan provinsi-provinsi lainnya tentunya. Pada masa kolonial Belanda, Gereja Katolik berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Setelah kemerdekaan, hubungan resmi antara Indonesia dan Vatikan dibentuk pada tahun 1950. Ini hanya 5 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Menunjukkan bahwa sejak awal Indonesia sudah mengakui pentingnya hubungan internasional dengan pusat agama Katolik dunia. Salah satu momen penting dalam sejarah hubungan Indonesia dan Vatikan adalah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Paus Yohanes Paulus II mengunjungi beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Medan, dan Maumere yang ada di Flores. Kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara kedua negara, tetapi juga menunjukkan dukungan Vatikan terhadap pluralisme agama di Indonesia. Paus menyampaikan pesan perdamaian dan persaudaraan antar umat beragama. Gereja Katolik juga memainkan peran besar dalam pembangunan sosial di Indonesia. Sekolah-sekolah Katolik seperti Sekolah Santa Ursula, Canisius, dan banyak lainnya, misalnya Marsudiri nih, saya juga sekolah di SMP Katolik begitu, telah menjadi lembaga pendidikan ternama yang mencetak generasi penerus bangsa. Selain itu, banyak rumah sakit Katolik, seperti contohnya Rumah Sakit Santo Carolus di Jakarta, yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Selain kontribusi di bidang pendidikan dan kesehatan, Gereja Katolik juga aktif dalam dialog antar agama di Indonesia. Gereja Katolik kerap berkolaborasi dengan pemuka-pemuka agama lain untuk memperkuat kerukunan umat beragama di tanah air Indonesia. Ini sejalan dengan misi Vatikan yang selalu menekankan pentingnya dialog lintas agama dan kerjasama dalam membangun perdamaian dunia. Sekarang, mari kita kenali lebih dalam tentang struktur Gereja Katolik, karena jujur saya sendiri juga masih penasaran begitu. Sebenarnya Gereja Katolik itu strukturnya seperti apa? Paus dipandang sebagai penerus Santo Petrus, salah satu murid Yesus Kristus, yang menurut tradisi Katolik adalah Paus pertama. Paus memiliki otoritas tertinggi dalam Gereja Katolik, baik dalam hal ajaran agama maupun tentunya dalam hal administrasi. Dalam menjalankan tugasnya, Paus dibantu oleh para kardinal yang dipilih dari seluruh dunia. Kardinal adalah para penasihat Paus dan juga calon penggantinya jika tahta suci Vatikan kosong. Selain itu, Gereja Katolik memiliki struktur hierarki yang tentunya jelas, dengan uskup yang mengatur keuskupan atau wilayah gerejawi dan pastor yang memimpin paroki atau gereja lokal. Di Indonesia,
Gereja Katolik memiliki beberapa keuskupan agung, termasuk Keuskupan Agung Jakarta, yang merupakan salah satu keuskupan terbesar di Indonesia. Setiap uskup di Indonesia bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi jalannya pelayanan gereja di wilayah mereka. Sementara itu, pastor di setiap paroki memberikan bimbingan spiritual kepada umat Katolik di tingkat lokal. Selain menjadi tempat ibadah, gereja juga berperan sebagai pusat komunitas bagi umat Katolik. Selain itu, gereja juga aktif dalam kegiatan sosial dan amal, membantu mereka yang membutuhkan dan tentunya mempromosikan nilai-nilai cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama umat. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tentunya memiliki makna yang sangat mendalam. Tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Paus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli dengan dialog-dialog antar agama dan persatuan umat manusia. Dalam beberapa kunjungan internasionalnya, Paus selalu menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai agama untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial. Di Indonesia, kerukunan antar agama telah menjadi bagian penting dari kehidupan berbangsa. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi simbol yang sangat penting bagi dialog lintas agama dan komitmen untuk menjaga perdamaian dan kebersamaan di tengah keberagaman agama yang ada di negeri kita tercinta ini. Paus Fransiskus seringkali menegaskan bahwa perbedaan agama harusnya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama demi keutuhan dan kebaikan bersama. Kunjungan yang dilaksanakan ini juga membawa pesan penting tentang lingkungan dan perlindungan bumi. Menarik. Paus Fransiskus melalui ensikliknya Laudato Si yang merupakan dokumen gereja yang dikeluarkan pada tahun 2015 menyerukan perhatian global terhadap krisis lingkungan dan perubahan iklim. Nah, Indonesia dengan kekayaan alamnya yang sangat luar biasa memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Kunjungan Paus Fransiskus bisa menjadi dorongan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam dan bertindak lebih aktif dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan. Dalam konteks global yang sering kali dipenuhi dengan ketegangan antar agama, kehadiran Paus Fransiskus bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga toleransi, harmoni, dan keadilan sosial. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia bukan hanya sekedar kunjungan kenegaraan, tetapi sebuah simbol dari nilai-nilai universal tentang kasih, perdamaian, dan persatuan. Oleh karena itu, mari kita sambut momen bersejarah ini dengan penuh rasa hormat dan bangga. Sampai jumpa di video Indosiklopedia berikutnya. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen di bawah ini. Mantap! Berjuang dan para pahlawan, sejarah kita penuh dengan cinta. Menjaga serta membawa pesan damai. Kok aneh ya bang kalimatnya? Mati kita apa ini?